Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randita Malia dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hadis tidak mengganggu orang lain. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Lafal hadis mengenai tidak mengganggu orang lain. An Abdillah ibni Amri radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiri man hajara mana Allahu anhu. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selain dari gangguan lisan dan tangannya. Sedangkan muhajir ialah orang yang hijrah atau orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Al-Bukhari, Abu Dawud dan Nasai. Terkait ulasan pada hadis ini membahas dua pokok bahasan. Yang pertama tentang hakikat seorang muslim dalam membina hubungan dengan muslim lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ini terkait hakikat hijrah dalam pandangan Islam. Ya, kemudian seorang muslim yang hakiki ini tuh harus memiliki perbuatan atau tingkah laku sesuai syariat atau ketentuan dalam Islam. Tidaklah dikatakan sesempurnanya keislaman seseorang jika ia hanya memperhatikan ibadah atau ritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi ia malah meremehkan atau mengesampingkan hubungannya sesama muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Selain hadis ini, dalam Al-Quran juga banyak terdapat ayat-ayat yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama muslim dan tentunya akan meminimalisir atau mencegah terjadinya pertentangan, pemberontakan atau pergolakan antar sesama kaum muslimin. Hadis di atas juga menyatakan bahwa seorang muslim adalah orang yang mampu menjaga dirinya sehingga orang lain terhindar dari kezoliman atau perilaku jelek dari tangan dan lisannya. Kemudian dengan kata lain, ia harus berusaha agar saudara sesama muslimnya tidak merasa sakit hati atas perbuatan tercelanya. Yang sudah dijelaskan di atas bahwasannya seorang muslim itu harus menjaga perbuatan tangannya dan juga lisannya. Nah, berbicara tentang lisan nih, adapun menyakiti orang lain dengan ucapan atau lisannya, misalnya dengan memfitnah, mencaci, memaki, hinaan atau umpatan dan lain-lain, itu dapat menyebabkan luka di hati dari orang yang kita sakiti. Jadi kita harus menggunakan lisan kita sebaik mungkin. Karena apa? Perasaan sakit hati yang disebabkan oleh ucapan atau lisan kita ini lebih sulit dihilangkan daripada sakit hati atau sakit lain ya, yang akibat dari pukulan atau dari fisik kita seperti itu. Nah, tidak jarang terjadinya perpecahan, perkelahian, bahkan peperangan di berbagai daerah akibat tidak dapat mengatur lisan sehingga menyebabkan orang lain sakit hati. Kuncinya satu, mempergunakan lisan kita dengan baik. Dengan demikian, seseorang muslim itu harus benar-benar berusaha untuk tidak menyakiti saudaranya dengan cara apapun dan kapanpun. Nah, oleh karena itu, setiap muslim ini harus berhati-hati dalam bertingkah laku perbuatan ya khususnya. Jangan asal bicara yang tidak ada manfaatnya atau bisa kita umpamakan seperti tong kosong nyaring bunyinya ya. Jangan berbuat sesuatu yang tidak hanya menyebabkan penderitaan orang lain,
tetapi dapat menyebabkan kerugian dalam diri kita sendiri. Karena segala tindakan, segala perbuatan baik dari tingkah laku, dari tangan kita, kaki kita, hingga lisan kita itu nanti di akhir zaman atau di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kemudian di samping itu, jika seseorang atau seorang muslim melakukan dosa kepada seorang muslim lainnya, Allah tidak akan mengampuni dosanya itu sebelum orang yang tersakiti itu memaafkannya. Nauzubillahi min zalik, semoga kita semua terhindar dari segala mara bahaya dan tentunya dari perbuatan tercela yang dapat menyakiti seseorang. Selanjutnya kita akan membahas pokok yang kedua dari hadis yang di atas, yaitu tentang hijrah. Nah, kebanyakan orang mengetahui hijrah itu adalah perpindahan dari tempat satu ke tempat lainnya, tetapi itu salah besar. Hijrah yang dimaksud di sini ialah hijrah menuju dari perbuatan jelek atau kebiasaan yang buruk menuju kebaikan yang semestinya melakukan perintah-perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang ya kita ketahui bahwa perpindahan dari perbuatan buruk ke perbuatan yang lurus atau perbuatan yang baik itu memang sangat susah bagi pemula untuk berhijrah. Biasanya ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau terbiasa melakukan sesuatu yang telah diperintahkan agama untuk mengubah perilakunya. Padahal ia mengakui bahwa dirinya beriman. Nah, dalam hati kecilnya ia dapat mengakui bahwa perbuatan yang selama ini yang dia lakukan itu ialah salah. Akan tetapi jika kalau disadari dengan niat, ya semua berawal dari niat ini, dengan niat dan tekad yang baik untuk mengubah menjadi yang baik itu semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ia akan berpindah dari jalan yang dimurkai oleh Allah menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ulasan mengenai hadis tidak mengganggu orang lain. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi yang menonton. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.